Assalamualaikum guys, balik lagi di channel YouTube aku, Dinda Nilma Lestari. Di video kali ini aku mau bikin video analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah novel. Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share, dan aktifin lonceng notifikasinya juga ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, langsung mulai aja ya guys. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Novel termasuk ke dalam salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Nah, di video kali ini aku mau menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Salah Asuhan. Oke, langsung aja ya guys. Sinopsis novel ini yaitu, novel ini menceritakan kisah cinta segitiga antara Hanafi, Rapiah, dan Kori. Hanafi, pemuda asal Solo, Minangkabau, dikirim ibunya untuk bersekolah ke HBS di Betawi. Di sekolah itu, dia bertemu dengan seorang gadis asal Prancis yang bernama Kori. Hanafi pun jatuh cinta dan menyatakan perasaannya kepada Kori. Namun, Kori menolak pernyataan cinta Hanafi melalui sebuah surat. Karena penolakan Kori, Hanafi pun merasa sedih dan jatuh sakit. Saat Hanafi sedang sedih-sedihnya karena ditolak oleh Kori, ibunya memutuskan untuk menjodohkan Hanafi dengan gadis bernama Rapiah. Awalnya, Hanafi menolak perjodohan itu, namun pada akhirnya dia menerima perjodohan tersebut dan menikahi Rapiah. Setelah beberapa tahun menikah, rumah tangga mereka tidak berjalan harmonis karena tidak dilandasi oleh cinta. Suatu hari, Hanafi pergi ke Betawi untuk berobat karena tangannya digigit anjing. Di sana, dia kembali bertemu dengan Kori dan mengajak Kori untuk menikah. Namun, pernikahan mereka ditentang oleh ayah Kori karena perbedaan kebudayaan mereka. Meskipun begitu, mereka berdua tetap melanjutkan pernikahannya. Setelah beberapa tahun menjalani rumah tangga dengan Kori, rumah tangga mereka diterpa suatu masalah yang membuat Kori pergi ke Semarang tanpa sepengetahuan Hanafi. Hanafi pun menyusul Kori ke Semarang. Sesampainya di Semarang, Hanafi merasa terkejut karena Kori sudah meninggal dunia yang diakibatkan oleh penyakit yang dideritanya selama ini. Hanafi pun memutuskan untuk kembali ke Betawi karena merasa depresi setelah ditinggalkan oleh Kori. Karena selalu teringat dengan Kori, Rapiah, dan ibunya, Hanafi pun memutuskan untuk kembali ke Betawi. Namun, di Betawi pun dia merasa dilema. Kemudian Hanafi melampiaskannya kepada obat-obatan dengan cara meminum 6 butir suplimat. Tidak lama setelah itu, Hanafi pun meninggal karena overdosis. Selanjutnya, unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel Salah Asuhan. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah karya sastra. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur pembangun dalam sebuah karya sastra yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri, dalam hal ini yaitu novel. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun dalam sebuah karya sastra yang berasal dari luar karya sastra tersebut, dalam hal ini novel. Unsur intrinsik dan ekstrinsik yang terdapat dalam novel Salah Asuhan yang pertama yaitu tema. Novel ini memiliki tema pertentangan antara kultur budaya barat dan timur. Yang kedua, tokoh dan penetokohan. Hanafi merupakan seorang pemuda yang berwatak keras, sombong, emosional, dan durhaka terhadap ibunya. Tokoh kedua yaitu Kori. Kori memiliki watak yang sopan, ramah, dan kuat. Rapiah memiliki watak sabar dan setia mendampingi suaminya yang berwatak keras dan tidak suka padanya. Ibu Hanafi adalah seorang ibu yang rela berjuang demi kebahagiaan anaknya. Ia berusaha memenuhi semua biaya pendidikan anaknya. Ia selalu sabar dalam menghadapi anaknya yang durhaka. Meskipun begitu, Ibu Hanafi masih tetap mau memaafkan Hanafi. Ayah Kori memiliki sikap yang sopan, ramah terhadap semua orang, tegas, dan menghormati budaya orang timur walaupun ia orang barat. Selanjutnya,
latar atau setting. Latar tempat di lapangan tenis, daerah Minangkabau, di Betawi, dan Semarang. Latar waktu. Cerita dalam novel ini terjadi pada masa banyak orang Belanda yang masih berada di Indonesia. Latar suasana. Suasana yang tergambar dalam novel ini yaitu suasana tegang, mengharukan, dan menyedihkan. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga dengan posisi pengarang sebagai pencerita yang mengetahui segalanya. Selanjutnya, alur atau plot. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju. Yang terakhir adalah amanat. Amanat yang terkandung dalam novel ini yaitu yang pertama, belajar terhadap bangsa lain itu bagus, tapi tetap harus memiliki akar yang kuat terhadap kebudayaan bangsa sendiri. Yang kedua, berbaktilah kepada orang tua dan jangan durhaka padanya. Yang ketiga, janganlah melupakan adat istiadat negeri sendiri. Unsur ekstrinsik dalam novel Salah Asuhan. 1. Latar belakang penciptaan karya sastra. Berasal dari luar diri pengarang, karena pada novel ini pengarang hanya sebagai sudut pandang orang ketiga. Yang kedua, sejarah dan latar belakang pengarang. Abdul Muiz lahir di Sungai Puar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 3 Juli 1883 dan wafat di Bandung, Jawa Barat tanggal 17 Juni 1959 pada usia 75 tahun. Beliau adalah seorang sastrawan dan wartawan Indonesia. Pendidikan terakhirnya adalah di Stovia, Sekolah Kedokteran, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta, akan tetapi tidak tamat. Ia juga pernah menjadi anggota Volkskrant yang didirikan pada tahun 1916 oleh pemerintah penjajahan Belanda. 3. Kondisi masyarakat saat karya sastra diciptakan. Pengarang menciptakan novel ini karena berdasarkan kehidupan sosial masyarakat pada masa itu yang menceritakan seseorang yang melupakan adat istiadatnya. Nilai agama. Nilai agama yang dapat kita ambil dari dalam novel ini yaitu, jika seorang anak durhaka pada ibunya, maka hidupnya akan sengsara. Sekian video dari aku, semoga bermanfaat ya. See you next video guys.